KBCVR atau KIT Course? Kalian bingung beli helm? Gue punya tips untuk kalian. Baby, you should take it slow. Hey, this is Watch Side and Ride. Welcome to a detailed breakdown of our new KYT TT course available at Redsula.com. Hey, Brian Vance, sportbiketrackgear.com. How's it going, ladies and gentlemen? Nama gue Alfaqi dan selamat datang di channel gue untuk video baru. Now, kalian mungkin pernah mengalami situasi di mana kalian itu mendapatkan bonus atau THR atau apapun, uang ekstra kalian punya, atau menabung sampai punya uang sejumlah sekian, dan kalian memutuskan untuk membeli helm dengan uang itu, tapi kalian tidak tahu helm apa yang mau kalian beli dengan uang itu. Tentunya bukan dengan uang orang lain. Mencuri namanya, tidak boleh. Nah, mungkin kalian pernah ngalamin itu, atau mungkin bahkan kalian sekarang banget ini lagi ngalamin itu, sedang mengalami kebingungan, helm apa yang harus aku beli, uang aku sekian, aku harus beli helm apa yang mau aku beli. Kalau begitu kasusnya, maka kalian beruntung karena kalian datang ke channel yang tepat, kalian datang ke video yang tepat, karena gue akan berbagi 6 tips membeli helm. Nah, apa aja sih tips-tipsnya? Apa-apa aja yang kalian perlu ingat ketika kalian berniat membeli perangkat pelindung kepala ini, ya kan, yang sangat krusial, luar biasa tentunya, luar biasa krusial. Terbalik susunan kalimat saya, mohon maklum. Sekarang sudah jam 4.30. Oke, yang pertama, right off the bat, yang pertama, itu kan, kalian punya banyak opsi. Ada puluhan atau bahkan ratusan opsi di luar sana, gitu kan. Dan kalian mau beli satu helm. Hal pertama yang kalian bisa lakukan untuk ngefilter itu semua, untuk mengerucuti, memperkecil opsi kalian, adalah set budget kalian. Misalnya kalian punya budget di kisaran 3,5 juta misalnya. Kalian mau set, gue mau set di antara 3 sampai 4. 4 itu gue masih bisa toleransi, 4 itu gue masih bisa nombokin, gitu kan, nambahin budget gue, ya kan. Ada budget ekstra yang bisa kalian masukin situ, segitu, 500.000 toleransinya, gitu kan. Jadi 3 sampai 4 juta. Apa-apa aja nih, itu bakal spesifik price point-nya. Range harganya bakalan spesifik. Yang di bawah 3 juta tidak ada lagi, yang di atas 4 juta tidak ada lagi, terhapus. Tinggal yang ada di situ doang, ya enggak. Memperkecil banyak banget nih. Itu tips yang pertama. Ketahui budget kalian, budget yang emang ada tersedia dan toleransi kalian seberapa. Set budget. Yang kedua adalah yang paling krusial, yang paling penting, yang perlu kalian ingat. Safety. Entah itu fiturnya atau apapun, semua yang berkaitan dengan safety diingat, harus diamati dengan cermat. Ada apa aja misalnya? Ada sertifikasi contohnya. Dengan ini yang paling gampang untuk dilihat, bisa dilihat di websitenya, bisa dilihat dari belakang helmnya, karena bisa kan ditempelkan, ada SNI itu di emboss di shellnya, ada misalnya ada DOT yang ditiban sama pernis. Nah, sebagian besar orang hanya tahu DOT, dan DOT itu baik. Tidak banyak yang tahu Sharp, tidak banyak yang tahu ECE, dan bahkan mungkin tidak peduli, dan masih berpikir bahwa DOT itu sertifikasi yang baik. Padahal enggak. DOT itu sertifikasi yang luar biasa shady, dan gue pribadi tidak percaya dengan DOT. Kenapa? Gue akan kasih videonya di description, gue kasih linknya. Kalian sebaiknya nonton. Dan ada permasalahannya kalau kalian tidak bisa berbahasa Inggris, karena videonya berbahasa Inggris. Snell pun kalian juga harus lebih spesifik lagi. Snell tahun berapa dia sertifikasinya? Apakah 2010? Apakah 2015? Apakah 2020? Ada macam-macam. Ada ECE, ada Sharp. Sharp itu nggak ada di belakang helm, tapi ada di websitenya dia, di website Sharp. Atau FI yang homologated mungkin yang kalian mau beli. Nah, itu semua bagian dari sertifikasi. Intinya untuk bagian yang sertifikasi itu, caranya gampang.
Semakin banyak stiker yang nempel di belakang, semakin baik. Bukan stiker kayak stiker RC Moto Garage gitu misalnya. Itu kalian hanya menunjukkan kalau kalian mendukung RC Moto Garage. Kalau dapat yang asli, bukan yang dibajak di Tokped. Rainer, stiker kalian dibajak di Tokped, dijual lagi. Padahal kalian ngebagiin gratis loh. Kurang ajar memang yang di sana. Nah, masih di safety juga, yang simple lagi, ada kalian pasti pakai dong, kecuali kalau kalian orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan motor atau motoran. Chin strap itu kan ada macam-macam, ada yang quick release buckle yang bentuknya kayak buckle seat belt mobil, ada micrometer, ada double D-ring, dan macam-macam. Itu mereka punya tingkat safety yang berbeda-beda juga. Orang Indonesia prefer pakai double D-ring, walaupun nggak harus. Misalnya kalian mau pakai untuk penggunaan harian, akan lebih convenient, akan lebih nyaman, lebih mudah dan praktis untuk pakai micrometer atau pakai quick release. Pakai double D-ring akan sedikit terlalu fussy. Tapi itu balik lagi ke preferensi kalian sendiri. Apakah kalian mau sedikit lebih ribet tapi lebih aman, ataukah kalian mau yang cukup aja, yang secukupnya, nggak perlu yang terlalu fancy. Gue coba pakai untuk harian doang, jadi ya udah, yang penting praktis, yang penting gue pakai, karena gue juga nggak commuting dengan kecepatan 300 km per jam misalnya. Monggo, silakan. Nah, masih di safety juga, kali ini lebih rumit, tapi ini masih umum diketahui orang. Bahan shell itu ada yang injection mold, kayak misalnya termoplastik atau polikarbonat. Ada juga yang komposit, kayak fiberglass misalnya, atau karbon, atau aramid, atau Kevlar. Aramid dan Kevlar itu benda yang sama, yang warnanya kuning, atau gabungan ketiganya. Ada yang fiberglass digabung sama aramid dan karbon misalnya. Intinya ketahui jenis shellnya, apakah injection mold atau komposit, gitu kan? Karena injection mold dan komposit, mau itu polikarbonat maupun termoplastik, itu tidak bisa melakukan fungsinya shell sebaik komposit. Kenapa? Karena kalau misalnya gini, ini shell helm, ini helm full, tapi kita fokusin ke shellnya aja, ya kan? Anggap dia terbentur. Ketika terjadi benturan itu, shell ini, mau dia itu injection mold, mau dia komposit, dia akan sedikit deformasi, dan ketika impactnya habis, dia bakalan kembali ke bentuk semula, relatif. Kalau misalnya impactnya terlalu besar, dia akan retak atau pecah dan sebagainya. Perbedaannya antara injection mold dengan komposit adalah komposit bisa nyebarin impactnya itu lebih luas lagi. Dan fisika dasar, kalau impactnya terbagi ke area yang lebih besar, maka setiap area kecilnya, setiap yang terukur ya, kayak milimeter perseginya atau sentimeter perseginya, itu akan menerima impact yang lebih kecil. Peaknya akan lebih kecil ketimbang yang areanya lebih kecil. Jadi area kecil, peaknya besar, peak impactnya besar. Area besar, area luas, peak impactnya lebih kecil. Dan itu akan lebih aman untuk kepala kalian. Jadi shell yang berbahan komposit akan lebih baik, jelas. Kita akan pindah ke dalam sekarang. Tapi bukan ngomongin busa, bukan ngomongin crown pad, bukan ngomongin cheek pad, bukan ngomongin padding interior helm. Kita masih ngomongin aspek safety. Kita akan ngomongin sesuatu yang berada di antara shell dan padding. Mungkin kalian pernah dengar ini, mungkin kalian nggak pernah dengar ini, mungkin kalian pernah dengar tapi kalian tidak tahu ini apa. EPS atau Expanded Polystyrene. Bentuknya mirip dengan styrofoam, tapi dia bukan styrofoam, dia polystyrene yang tadinya pelet-pelet kecil yang di-expand untuk mengikuti bentuknya dia. Nah, kebanyakan ya, sebagian besar helm itu menggunakan EPS. Ada yang helm-helm yang shady, kayak misalnya helm-helm yang KW misalnya, helm-helm palsu, atau helm-helm yang tidak bisa dipercaya sertifikasinya, itu tidak menggunakan EPS, alih-alih styrofoam yang dipasang. Itu jelas berbahaya, dan itu tidak boleh. Nah, apa sih EPS itu? EPS itu ya tadi seperti yang gue bilang, dia adalah lapisan di balik shell
dan dia itu expanded polystyrene, bentuknya mirip sama styrofoam, dan fungsinya dia adalah meredam impact yang diterima, yang diterusin dari shell. Jadi shell nerusin, dia deformasikan set gini, dibaliknya EPS itu juga ikutan kedorong set, ya enggak? Nah, kalau tadi kita udah bahas kalau shell itu ketika dia deformasi dia akan balik lagi, EPS nggak begitu. EPS nggak akan balik lagi, dia akan stay di situ. Itu sebabnya kenapa helm-helm yang pernah jatuh itu sebaiknya dipensiunin. Mungkin dari luar cuma kelihatan dent, mungkin dari luar kelihatannya hanya chipping catnya, tapi di dalamnya yang tidak kelihatan adalah rongga di antara shell dan EPS di dalamnya. Itu kita nggak bisa lihat. Ya bisa kita lihat kalau kita mau lepas EPS-nya atau kita mau belah helmnya. Cuman kan kalau dijual kan nggak mungkin dibelah helmnya, ya nggak? Dan EPS yang sudah pernah dilepas pun sebenarnya nggak boleh dipakai lagi. Intinya helm itu adalah one shot deal. Ketika dia udah jatuh, dia udah kena impact yang signifikan, itu sebaiknya dipensiunkan. Bukan sebaiknya, memang seharusnya dipensiunkan. Jadi kalau udah bekas crash, jangan dipakai lagi, jangan dijual lagi, jangan coba untuk repair shellnya. Karena yang penting dari helm itu bukan hanya shellnya, tapi semua komponennya, termasuk EPS-nya juga, termasuk paddingnya pun juga bisa jadi bantalan terakhir gitu loh, untuk melindungi kepala kalian. Nah, EPS ini juga ada berbagai macam. Ada yang biasa dipakai adalah single density, dimana yang warnanya antara putih atau hitam. Ada lagi yang bisa disebut dual density. Dual density artinya dia punya kepadatan yang berbeda. Dalam satu helm itu EPS-nya dia bisa ada dua jenis EPS yang dipakai, dua jenis pellet yang dipakai dengan kepadatan yang berbeda. Ada lagi multi density. Multi density ya berarti ya di atasnya lagi lebih banyak lagi jenis pellet yang dipakai. Ada lagi yang dipakai sama Bell yang lebih inovatif. Fitur yang bernama MIPS, di mana ada cangkang tambahan lagi yang untuk mengurangi gaya rotasional. Intinya fitur-fitur dalam EPS itu penting. Kalau semakin banyak yang ditaruh atau semakin banyak kata-kata yang dijejal ketika membahas EPS, maka semakin baik. Ya enggak? Kalau EPS doang disebut emang udah standar. Yang ketiga yang perlu kalian ketahui adalah klasifikasinya. Bukan klasifikasi kayak entry level, mid range, atau top tier, bukan top tier, apa istilahnya, high end gitu kan, flagship gitu kan. Bukan klasifikasi itu, tapi klasifikasi jenisnya. Jenis helm apa yang kalian mau pakai? Sport, jet, tour, enduro, dan banyak jenis-jenis helm lainnya, dan disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian mau commuting, kalian cuma butuh helm jet atau helm open face, ya silahkan beli open face. Kalau kalian mau untuk penggunaan yang perjalanan jauh di atas motor adventure, silahkan beli helm-helm adventure, helm-helm enduro. Atau kalian mau pakai untuk track day, silahkan beli helm-helm sport gitu kan. Atau kalian untuk Mori, ya, apapun yang kalian mau beli kalau gitu, karena Mori juga bebas pakai helm apa aja, ya enggak. Yang keempat ini sangat penting, dan ini jujur menurut gue paling penting dan paling dilupakan banyak orang. Head shape. Ketahui head shape kalian. Apa itu head shape? Head shape itu adalah bentuk kepala. Tidak membantu? Ya, gue tahu kok. Head shape itu adalah bentuk kepala kan. Jadi secara umum kepala itu bentuknya dibagi 3. Bukan bulat, kotak, dan segitiga. Bukan. Bodoh kalau kalian mikir kayak gitu. Ada round oval, dimana dia tuh lebih melebar ke samping ketimbang manjang. Lalu ada long oval, dimana itu lebih manjang ketimbang melebar. Dan terakhir yang di tengah-tengah antara round dan long, itu ada intermediate oval, kepala yang paling pasaran, seperti kepala gue. Nah, kenapa sih ini penting? Karena ini akan menentukan fitment kepala kalian. Kalau misalnya kalian pakai misalnya helm LS2 Aero misalnya, yang head shape-nya itu untuk long oval, sedangkan kepala kalian round oval, round, kepala kalian bulat gitu kan.
bakal ada pressure point di sini. Karena di helmnya lebih panjang ketimbang lebar. Di sini akan lebih ramping. Akan ada tekanan, ada titik tekanan di sisi samping kepala kalian, di area sini, di crown kalian, ya kan? 1 cm di atas alis, di lingkaran situ akan ada pressure point di samping. Karena dia lebih ramping di sampingnya dan lebih panjang. Mungkin akan ada rongga di sini. Ya kan? Atau sebaliknya gitu. Pokoknya intinya ketika head shape-nya tidak fit, tidak pas, itu akan ada rongga-rongga dan pressure point yang berbeda di setiap orang. Nah, itu berbahaya. Dan kalau gue mau quote dari Anthony Bucci yang ada di Revzilla, dia pernah bilang bahwa helm murah yang fit itu lebih aman ketimbang helm mahal yang gak fit. Kenapa begitu? Karena ketika ada ruang longgar, itu kepala kalian akan bisa gini. Ketimbang kepala kalian bergerak bersama EPS, kepala kalian tuh akan ada sedikit ruang kecil untuk tetap berakselerasi ketika helmnya sudah berhenti. Dan itu bisa menambah cedera yang tidak perlu sebenarnya. Dan banyak yang mengakali dengan tambah busa misalnya, atau gedein ukurannya. Itu pilihan yang salah, karena nanti kebentuk rongga tambahan lagi, atau tetap ada pressure point di sini. Intinya tidak sesuai dengan kepala kalian, jangan. Cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya gampang. Kalian minta aja bantuan dari teman kalian atau siapapun, atau saudara kalian, pacar atau whatever, untuk melihat kepala kalian dari atas. Nggak perlu disuruh naik ke atas tangga untuk ngeliat dari atas. Cukup kalian tundukin kepala kalian aja udah. Bodoh kalau kalian nyuruh mereka naik tangga. Mereka juga bodoh, kenapa mau aja nurut disuruh naik tangga, bodoh. Plok. Itu bisa dilihat dari atas kepala kalian. Seperti apa bentuk kepala kalian? Apakah kalian lebih bulat, lebih panjang, atau sedang-sedang saja? Atau kalau misalnya kalian tidak tahu referensinya, kalian tahu, oke, bentuknya begini. Ini apa? Apakah ini bulat? Apakah ini lonjong? Gue tidak punya referensinya. Dari mana gue tahu? Bisa dipermudah dengan datang ke toko helm misalnya. Datang ke toko helm, kalian test fit. Misalnya kalian sebelum datang ke toko itu, kalian riset dulu helm apa aja yang head shape-nya diwakili oleh jenis-jenis itu. Misalnya untuk mewakili round oval, mewakili yang kepala bulat, gue pilih Quantum J. Terus untuk intermediate oval itu diwakili oleh HJC Alpha 11. Terus untuk long oval diwakili oleh LS2 Arrow. Ya kan? Masing-masing beda head shape-nya. Quantum J itu round oval, HJC Alpha 11 itu intermediate oval, dan LS2 Arrow itu dia long oval. Tes satu-satu, gantian. Kasih tekanan dari atas begini. Berasa nggak ada pressure point nggak di sini atau di sini, di depan belakang atau di samping? Gue pakai Quantum J, round oval. Wah, ternyata ada pressure point di depan, di atas, di jerat sini, ya kan, di atas alis dan di belakang. Berarti helmnya terlalu bulat untuk kepala gue, gitu kan. Ditekan ke bawah sini atau dipakai selama setengah jam atau lebih, walaupun agak nggak enak sama yang punya toko. Jadi kayaknya ditekan gitu aja nggak apa-apa, dengan ada titik tekan di belakang dan depan. Berarti helmnya terlalu bulat untuk gue. Terus gue pindah ke LS2 Arrow, ke ujung ekstrim satunya. Gue coba set, long oval, tapi ada pressure point di sini. Oh, berarti terlalu lonjong. Coba di tengah-tengah. Coba tengah-tengahnya HJC Alpha 11. Pakai, wah, snug, nggak ada longgar, nggak ada pressure point. Berarti kepala kalian, atau dalam hal ini gue, karena contohnya gue, itu adalah intermediate oval. Itu cara yang paling gampang untuk mengetahui jenis kepala kalian apa. Dan ini jangan dilupain. Test fit itu paling penting. Jangan utamain hal yang lain. Utamain head shape kalian. Percuma kalau helm kalian komposit, percuma helm kalian harganya puluhan juta, kalau tidak fit dengan kepala kalian,
nggak ada artinya. Beranjak ke poin selanjutnya, ini yang simple sih, yang gampang. Semua orang udah tahu, cuman mungkin masih ada yang keliru atau ada yang belum paham banget. Ketahui size, ketahui ukuran kalian, ukuran kepala atas, ketahui ukurannya berapa. Caranya mudah, tinggal ambil meteran tukang jahit, jangan meteran tukang bangunan kaku, yang itu sulit untuk ukurnya. Ambil meteran tukang jahit, di atas 1 cm di atas jidat kalian, kelilingin, ya kan, ukur berapa sentimeter lingkar jidat kalian, itu ukuran kalian. Dan yang terakhir ini adalah yang paling sayangnya paling banyak diutamakan oleh orang-orang. Poin nomor 6 ini adalah miscellaneous, ya kan, tambahan-tambahan, grafis misalnya, ventilasi, fitur-fitur kayak misalnya apakah sudah support untuk intercom, apakah udah ada kantongnya, udah ada celongannya mungkin, atau ventilasinya dia punya ada banyak ventilasi dengan banyak lubang di IPS-nya juga, atau dia punya spoiler aerodinamis, itu kan untuk memperlancar airflow, untuk memperlancar udara yang melewati area eksterior helm kalian, untuk mengurangi guncangan atau apa. Seberapa quiet, seberapa baik helm itu meredam suara, atau dia punya fitur safety tambahan misalnya kayak EQRS, Emergency Quick Release System, dan masih banyak fitur-fitur tambahan lain lagi. Intinya yang sifatnya di luar 5 poin tadi itu masuk ke miscellaneous, tambahan, ekstra. Grafis misalnya, corak helmnya, warna, itu belakangan, bukan faktor paling penting. Yang penting itu 5 teratas tadi. Itu urutannya. Ini sebenarnya lebih ke urutan prioritas membeli helm sih ketimbang tips-tips membeli helm. Jadi ya gue akan atur ulang judulnya. Ya. Jadi kayaknya sampai situ aja dulu. Thank you so much for coming around, and I hope you guys enjoyed it and or find it educational or helpful. If so, then please consider hitting the like button. It will really help me out. Atau kalau kalian mau nonton video-video dari gue lagi dan mau, ya, I don't know, keep up, get up to speed or whatever, silahkan subscribe, dan jangan lupa juga dinyalakan icon bellnya, dipencet, diklik, gitu kan. Dan sampai situ aja. Kalian juga bisa follow gue di Instagram dan Twitter gue, linknya bakal ada di deskripsi. Dan ya, sampai situ aja. I've been Alpha Q and I am out. Peace.